Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membuat langkah-langkah pembuatan menu dan hyperlink di Microsoft PowerPoint. Nah, di sini sudah ada PowerPoint-nya. Nah, langkah awal untuk pengerjaannya, untuk membuat Nurul Rafiqul Nasution, NIM-nya, kelas, dan semesternya, kita klik Home, kemudian kita pilih New Slide. Nah, akan muncul beberapa yang akan kita pilih. Nah, semua tergantung pada keinginan Anda, mau pilih yang title slide, mau pilih title konten, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini saya memilih title slide. Nah, setelah itu, klik di title slide-nya. Setelah diklik title slide-nya, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini nanti kita menulis nama kita, NIM kita, kelas kita, dan duduk di semester berapa kita sekarang. Nah, semuanya itu tergantung pada Anda. Mau kita buat di sini fotonya, mau kita buat di sini mahasiswanya, semua itu tergantung masing-masing dari Anda. Nah, langsung saja. Di sini saya membuat menunya. Yang saya bahas itu, materi saya adalah tentang matriks. Nah, menu-menunya itu saya buat tentang inverse matriks 2x2 dan inverse matriks 3x3. Nah, di mana sub yang keduanya itu saya buat adalah berupa materi dan contoh soal. Nah, begitupun selanjutnya dengan inverse matriks 3x3. Nah, di situ saya juga membuat materi dan contoh soalnya. Kemudian saya membuat materinya, membuat materi tentang inverse matrix 2x2. Apa itu inverse matrix? Apa rumus dari inverse matrix? Nah, untuk menentukan rumus inverse matrix 2x2 itu kita harus tahu dulu determinannya, baru kita bisa membuat inverse matrix 2x2-nya. Nah, kemudian di sini saya memberikan contoh soal yang terletak pada slide ke-9. Nah, di situ ada berupa penyelesaian dari soal-soal tersebut. Nah, begitupun dengan inverse matrix ordo 3x3. Nah, di sini juga saya membuat materinya tentang itu determinan matriks ordo 3x3. Nah, saya membuat terlebih dahulu untuk menentukan determinannya. Setelah dapat determinannya itu, barulah saya menentukan rumus inverse matriksnya. Nah, kemudian dilengkapi dengan contoh-contoh soal yang terletak pada slide ke-13. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan hyperlinknya, nah, di sini saya akan membuka slideshow-nya pada layar. Ini adalah untuk menampilkan hasil kerja kita. Nah, di sini ada terdapat home dan ini adalah back. Nah, home ini adalah berisi materi yang saya berikan. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, sub-subnya itu adalah inverse matrix 2x2 dan inverse matrix 3x3. Nah, kita klik inverse matrix 2x2-nya. Nah, di sini akan muncul materi dan contoh soalnya. Nah, kita klik materinya. Nah, akan muncul materi seperti ini yang udah saya jelaskan tadi, pembahasannya tentang inverse matrix 2x2 tadi. Nah, untuk membuat materi yang di dalamnya mencakup pembahasan-pembahasan, nah kita kembalikan dengan ESC. Nah, di
Di inverse matrix 2 kali 2 ada terdapat materi dan contoh soalnya. Nah, misalnya kita mau mengisi materi-materinya. Nah, caranya gimana? Klik dulu di materinya, kemudian kita pilih insert. Nah, setelah itu kita klik action. Nah, akan muncullah kotak dialog action setting. Namun, kita memilihnya dengan mengklik hyperlink to. Nah, makanya itu, setelah itu kita ketikkan slide. Nah, akan muncul kotak dialog hyperlink to slide. Nah, di mana kita letak materi tentang inverse matrix 2 kali 2-nya? Nah, misalnya di slide ke-5. Nah, di sini saya oke-kan. Nah, kemudian klik high click-nya. Setelah itu kita oke-kan. Nah, begitu. Setelah kita mau mengetahui hasilnya, kita klik slideshow-nya. Nah, kita klik materinya, maka akan muncul pembahasan yang telah kita buat pada slide ke-5 tersebut. Nah, kita kembalikan. Nah, kedua itu adalah contoh soalnya. Nah, sama saja cara pengerjaannya. Yang pertama, arahkan kursor itu di contoh soal. Kita klik di contoh soal, kemudian kita pilih insert, setelah itu action. Nah, kemudian kita pilih hyperlink. Nah, kita ketik slide. Nah, pada slide keberapa contoh soal tersebut? Misalnya kita ambil pada slide ke-9. Nah, kita oke-kan. Nah, setelah itu kita klik high click, kemudian kita oke-kan. Nah, kita tampilkan. Nah, kita klik contoh soalnya. Nah, akan muncul contoh soal mencari determinan yang pada slide ke-9. Nah, untuk melihat contoh-contoh lainnya, kita klik tombol panah ke kanan pada keyboard. Nah, kita tekan. Nah, akan muncul soal-soal berikutnya. Itu dia. Begitulah untuk selanjutnya tentang inverse matrix 3 kali 3. Itu dia. Nah, di inverse matrix 3 kali 3 sama juga dengan inverse matrix 2 kali 2-nya. Nah, caranya itu sama seperti tadi. Klik di sini, kemudian klik insert, setelah itu pilih action. Nah, setelah itu kita pilih hyperlink. Nah, kita klik slide. Nah, kita pilih slide-nya yang keberapa untuk tentang materi inverse matrix 2 kali 2-nya. Nah, kita kembalikan. Untuk mengetahuinya, kita kembalikan dulu. Kita lihat di mana letak inverse matrix 3 kali 3-nya. Ternyata pada slide ke-13. Nah, kita klik lagi di sini. Setelah kita mengetahuinya, kita klik di sini, pilih action. Nah, ternyata di slide 12. Nah, ini dia di slide 12. Kemudian kita klik high click dan kemudian klik OK. Nah, kita tampilkan dengan mengklik slideshow. Nah, materinya, kita klik materinya. Apakah benar dia itu pada slide ke-12 materinya? Nah, ternyata benar. Inverse matrix ordo 3 kali 3 itu berada pada di slide ke-13. Nah, kita kembalikan. Nah, kemudian itu adalah contoh soalnya. Contoh soalnya sama juga seperti untuk mencari
pada slide-slide berikutnya. Nah, di sini pada contoh soal, untuk mengetahui di slide keberapa contoh soal tersebut, klik di contoh soalnya. Nah, setelah itu kita pilih insert, klik action, dan kita pilih hyperlink. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita klik slide. Nah, contoh soal tadi di slide keberapa? Misalnya di slide ke-13. Kita klik, kita oke-kan, kemudian kita klik high click, kemudian kita oke-kan. Nah, untuk menampilkannya, klik slideshow. Nah, kita klik contoh soalnya. Ternyata benar contoh soal inverse matriks 3x3 berada di slide ke-13. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.